Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Perdana dengan nomor NPM 11191010137. Saya prodi Sistem Informasi A angkatan 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Hubungan Pelanggan. Dan saya di sini adalah atau sebagai supplier dari pabrik sepatuku. Nah, di sini ada permasalahan umum. Saya contohkan 3 permasalahan umum yang dihadapi oleh para supplier. Yang pertama ada mesin rusak, yang kedua ada kompetitor, dan yang ketiga ada human error. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengapa permasalahan itu terjadi. Nah, jadi langsung saja kita ke slide yang selanjutnya. Mengapa permasalahan itu terjadi? Yang pertama ada mesin rusak. Mesin rusak adalah permasalahan pertama yang dihadapi oleh semua supplier. Tetapi namanya musibah, mungkin ada kabel yang rusak atau ada part yang copot dari mesin tersebut. Kita harus bisa antisipasi permasalahan ini dengan mempunyai mesin cadangan. Tidak hanya 1 atau 2, tetapi kita harus mempunyai mesin lebih dari 10 atau 20 yang bisa kita andalkan atau kita gunakan. Dan yang kedua ini ada kompetitor. Kompetitor ini adalah permasalahan yang kedua yang pastinya dihadapi oleh semua supplier. Terkadang ada kompetitor yang menjual bahan mentah dengan harga murah dan banyak peminatnya, namun para peminat ataupun konsumen tidak tahu terkadang ada bahan yang jelek atau ada bahan yang bekas atau ada bahan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Dan di sini saya sebagai supplier akan memberikan bahan yang terbaik, akan memberikan bahan yang layak untuk mereka gunakan, dan bahan yang keinginan dengan konsumen saya. Dan yang ketiga ada faktor human error atau kesalahan manusia. Nah, kesalahan manusia ini memang menjadi sebuah faktor utama pabrik bangkrut. Human error kita bisa antisipasi dengan pemilihan pekerja yang bijak dan terpilih, lalu bisa dengan memberikan arahan terlebih dahulu bagaimana dan apa yang harus para pekerja atau bawahan kita lakukan. Lalu kita akan ke slide selanjutnya. Teori yang digunakan. Teori yang saya gunakan ini ada kemitraan bersama produsen yaitu pihak sepatuku. Lalu ada sistem informasi dan digitalisasi. Digitalisasinya ada data yang sudah di-save akan masuk di satu database. Karena itu untuk memudahkan di saat nanti backup atau pencarian data tersebut. Lalu yang ketiga ada ERP untuk mengelola semua proses perusahaan menjadi lebih terkontrol, entah itu mesin, entah itu kepegawaian, dan lain-lain. Nah, di sini ada Archimate, 3 layer, ada bagian, ada aplikasi, ada service. Nah, yang paling pertama kita temui, yaitu bagian administrasi. Nah, dari bagian administrasi ini akan langsung meluncur ke laporan pemesanan. Nah, setelah laporan pemesanan dibuat, akan dilakukannya pembayaran. Lalu, dari setelah laporan pemesanan dibuat, akan ada pengecekan stok bahan baku. Nah, di sini kita ngecek berapa stok bahan baku yang kita punya dan berapa permintaan konsumen yang mereka minta. Dari pengecekan stok bahan baku ini akan langsung meluncur ke quality control bahan baku. Di sini saya akan mengecek kualitas dari bahan baku tersebut. Kalau misalnya bahan baku itu layak pakai, bahan baku itu sesuai dengan keinginan konsumen, ya saya berikan. Nah, dari quality control bahan baku akan langsung meluncur ke memproduksi barang. Karena sudah deal kualitasnya yang diminta konsumen dan berapa banyak yang konsumen minta,
Lalu kita memproduksi barang. Nah, dari selesai memproduksi barang akan jadilah barang. Lalu di sini ada aplikasi. Aplikasi pemesanan akan langsung meluncur ke bagian administrasi. Nah, lalu di sini ada aplikasi persediaan bahan baku akan langsung meluncur ke pengecekan stok bahan baku. Lalu di sini ada aplikasi pemesanan bahan baku. Aplikasi penerimaan bahan baku akan langsung meluncur ke bagian penerimaan. Lalu di sini ada layer service. Servis keuangan akan langsung meluncur ke aplikasi pemesanan. Lalu dari situ akan langsung meluncur ke bagian administrasi. Lalu di sini ada service inventory. Service inventory ini akan langsung meluncur ke aplikasi persediaan bahan baku dan langsung akan meluncur ke pengecekan stok bahan baku. Lalu di sini ada service pengecekan bahan baku. Di sini langsung akan meluncur ke aplikasi penerimaan bahan baku. Nah, dari situ akan langsung meluncur ke bagian penerimaan. Lalu paling bawah ada database. Nah, dari semua proses yang telah dilakukan di atas akan disimpan di satu database. Nah, di sini akan memudahkan untuk backup ataupun recovery ataupun pencarian data yang dulu ataupun yang baru karena disimpan pada satu database. Lalu di sini ada relasi back office dan front office. Di back office-nya saya ada proses produksi bahan mentah. Lalu ada proses penyiapan bahan mentah. Lalu ada proses business quality control. Di front office-nya kita ada komunikasi. Nah, karena komunikasi itu penting antara saya dengan konsumen, saya di sini jadi menuliskan komunikasi dengan konsumen melalui layanan yang telah kami sediakan. Entah itu fitur chat, fitur aplikasi, fitur telepon, ataupun fitur web. Lalu di sini ada kelebihan sistem baru, ada peningkatan controlling kepada pegawai maupun mesin, bersaing dengan kompetitor lainnya, data akan lebih mudah ditemukan karena disimpan pada satu server yaitu di pusat. Nah, selesai presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf ini recordingnya di HP juga. Mohon maaf kepada Bapak dosen karena laptop saya rusak, jadi saya recordingnya di HP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.